Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Dan tentunya selamat datang kembali di channel Kang Reno. Oke nih, kayaknya udah cukup lama nih kita nggak bahas tema-tema iOS. Apalagi sekarang ini ya seperti kita ketahui, tema iOS itu jarang banget kita temukan di TS. Apalagi kalau tema-tema iOS yang lebih spesifik atau lebih mirip ke iOS. Karena biasanya itu akan kena suspend. Tapi oke, di video kali ini kita punya rekomendasi tema yang benar-benar mirip iOS. Bahkan hingga ke logo di bagian UI-nya di sini iOS 16 table. Dan ini sebelum kita masuk ke reviewnya secara keseluruhan, karena di sini kita punya dua rekomendasi tema iOS yang benar-benar keren. Terlebih dahulu nih buat teman-teman yang belum subscribe, mungkin alangkah baiknya jika kalian tekan tombol subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan kalau channel ini update video terbaru. Dan oke nih, ini adalah rekomendasi tema mirip iPhone ataupun tema iOS yang pertama. Dan untuk kali ini kita akan mulai reviewin dari home screen-nya terlebih dahulu. Oh iya nih, kalian bisa menemukan tema ini dengan judul LDR. Ukuran file dari tema ini terbilang kecil ya, mengingat tema ini tembus hingga ke bagian sistem. Ya walaupun emang nggak tembus hingga ke aplikasi pesan WhatsApp. Kalau saya sih belum coba untuk aplikasi pesan WhatsApp-nya. Nanti kita lihat apakah tema ini tembus hingga ke aplikasi pesan WhatsApp atau tidak. Ukuran file dari tema ini hanya 44,6 MB, sementara untuk desainernya Bim. Dan oke nih, kita akan review secara keseluruhan dari home screen-nya terlebih dahulu. Di bagian atas ini ada dua buah widget ala-ala iOS, dan untuk widgetnya dia bisa digonta-ganti gitu ya. Dan sama untuk yang kiri dan kanan juga sama, bisa kalian gonta-ganti. Ada beberapa tampilan widget yang cukup keren dan semuanya itu widgetnya stok iOS. Icon pack pada tema ini juga semuanya berubah, dan buat kalian yang nggak suka ada labelnya, kalau aplikasi labelnya dihilangkan, ini temanya akan jauh lebih keren. Control center pada tema ini juga ada perubahan, begitu pula untuk tampilan di bagian indikator baterai dan juga bar sinyal. Untuk bar dari baterainya dia warnanya jadi kuning. Dan untuk control centernya semuanya berubah, dan tema ini kompatibel di mode gelap. Dan oke nih, ini adalah tampilan untuk di bagian notifikasi barnya. Di sini ala-ala iOS gitu ya. Papan telepon pada tema ini yang pasti ada perubahan untuk numerik nomornya di iOS banget. Begitu pula untuk tampilan di bagian bawah sini. Kontak, detail kontak pada tema ini juga ada perubahan. Dan yang pasti tema ini juga berubah di bagian aplikasi pesan sistem. Dan untuk aplikasi pesan sistem, pesan yang masuk di sini jadi inbox. Dan ini adalah tampilan untuk di bagian balon catnya. Komplit. Di bagian bawah sini ada embel-embel ala-ala iOS gitu. Dan oke nih, untuk setelan atau setting pada tema ini yang pasti ada perubahan. Di sini ada tentang telepon, ada logo iOS, dan untuk ikonnya semuanya menggunakan ikon iOS. Tentang telepon, logo dari MIUI 14 di sini udah diganti, dan untuk logonya dia tembus hingga ke bagian dalam iOS 16 table. Dan oke nih, kalian pasti ingat dengan desain dari Hans van Halen. Dia desainer paling top untuk tema-tema iOS. Dari mulai MIUI 11, MIUI 12.5 hingga ke MIUI 13. Dan dari mulai MIUI 13.5 akhir, dia udah nggak pernah garap tema lagi. Dan oke nih, untuk kontrol volume pada tema ini ada perubahan. Dan seperti biasa untuk kontrol volumenya dia ada agak sedikit lebih mengecil. Tapi untuk di expert dia masih menggunakan tampilan yang standar ataupun tampilan yang dulu. Jadi untuk dari volume kontrolnya dia nggak ada yang di samping pojok kanan atas gitu yang mengecil gitu, nggak secara keseluruhan seperti ini. Tapi ini udah lumayan keren, dimana untuk kontrol volume yang satu ini udah menggunakan kontrol volume yang ponjel. Dan buat teman-teman yang menggunakan navigasi bar, tema ini ada perubahan di bagian navigasi barnya. Sayangnya untuk gestur animasi pada tema ini masih menggunakan tampilan yang standar. Kalau saya sih nggak terlalu peduli untuk di bagian gestur animasi, atau untuk tema iOS jika untuk gestur animasinya dia standar, nggak neko gitu. Dan oke nih, ini adalah tampilan untuk di bagian aplikasi pesan WhatsApp. Dan di bagian aplikasi pesan WhatsApp dia nggak ada perubahannya, dia masih menggunakan tampilan yang standar. Karena di sini kita menggunakan tampilan gelap ataupun mode dark mode. Dan oke nih, untuk recent app pada tema ini ada perubahan, baik opsi jendela pengambang di bagian atas ini ataupun tombol clear di bagian bawah sini semuanya udah dirubah. Dan oke nih, sekarang kita akan lihat untuk tampilan di bagian lock screen.
Oke, untuk di bagian lock screen di sini simpel ya, dan kalian bisa mengkostum untuk di bagian lock screen. Karena untuk di bagian lock screen ini tampilannya seperti yang aja, ada widget jam, hari dan juga kalender tanpa adanya perakiraan cuaca, dan nggak ada shortcut aplikasi apapun, termasuk shortcut untuk ke aplikasi pemutar musik. Dan oke nih, sekarang kita akan lanjut untuk rekomendasi tema mirip iPhone ataupun tema iOS yang kedua. Dan oke nih, ini adalah rekomendasi tema mirip iOS yang kedua. Untuk yang kedua ini ada perbedaan widget di bagian home screen. Coba kalau menurut kalian lebih keren widget yang seperti ini atau widget dari tema yang pertama tadi. Dan oke, untuk full reviewnya kita akan mulai dari home screen-nya terlebih dahulu. Tapi ini buat teman-teman yang ingin mencoba tema ini, kalian bisa mencari tema ini dengan judul Sangetel. Ukuran file dari tema ini lebih besar sedikit dari tema yang pertama, 47,5 MB. Dan untuk desainnya masih sama ya, Bim. Dan oke nih, di bagian atas ini ada widget jam, hari, kalender, perakiraan cuaca, dan di sini juga ada persentase dari baterai, arah mata angin, dan langkah ataupun jarak langkah yang udah kita tempuh. Untuk icon pack pada tema ini sama seperti tema yang pertama, tema ini untuk desainnya juga sama. Tapi ini udah keren ya, karena untuk di bagian icon packnya semuanya berubah. Dan di sini menggunakan icon pack dari stok iOS. Control center pada tema ini ada perubahan, begitu pula untuk tampilan di bagian indikator baterai dan juga bar sinyal. Untuk indikator baterainya di sini warnanya putih untuk persentase dari baterainya. Kalau yang pertama tadi itu warnanya kuning. Dan sama seperti tema yang pertama, di sini temanya juga hanya kompatibel di mode gelap. Dan ini adalah tampilan untuk di bagian notifikasi barnya. Oke nih, untuk di bagian papan telepon pada tema ini ada perubahan. Kalau saya sih lebih suka untuk tampilan yang ini, dia lebih clean ya. Detail kontak pada tema ini juga ada perubahan, dan yang pasti tema ini juga merubah di bagian aplikasi pesan sistem. Untuk di bagian aplikasi pesan sistemnya di sini masih sama seperti tema yang pertama. Ada embel-embel ala iOS, ini komplit banget. Dan untuk gestur animasi pada tema ini dia gaib, nggak kelihatan untuk gestur animasinya. Oh ada ya, tapi nggak begitu kelihatan karena warnanya hitam gitu. Dan untuk di bagian luarnya untuk aplikasi pesan sistem dia inbox, sama seperti tema yang pertama. Setelan atau setting pada tema ini yang pasti ada perubahan. Tentang telepon di sini juga masih sama menggunakan logo dari iOS. Dan ini adalah tampilan untuk di bagian logo di bagian dalamnya, iOS 16 stable. Di bagian luarnya di sini ada perbedaan. Kalau di sini ada satu tanda notifikasi. Kalau untuk tema yang pertama tadi nggak ada. Kalau saya sih lebih suka untuk tampilan yang ini ya, walaupun untuk ikonnya dia sama menggunakan icon gear dari iOS. Kontrol volume pada tema ini sama seperti tema yang pertama, dia hanya perubahan di bagian kontrol volumenya aja. Sementara untuk di Xbox dia masih menggunakan tampilan yang standar. Begitu pula untuk tampilan di bagian Horizon App. Dan tema ini juga sama seperti tema yang pertama ya, dia nggak tembus hingga ke aplikasi pesan WhatsApp. Dia untuk aplikasi pesan WhatsAppnya tampilannya kan ya seperti aja. Sebenarnya sih ada perubahan karena untuk setiap tema dia begitu kita menggunakan aplikasi pesan WhatsApp dia ada sedikit perubahan di bagian susunan ataupun dari fontnya. Dan oke nih, kita akan lihat untuk tampilan di bagian lock screen. Oke, untuk di bagian lock screen di sini wallpapernya masih sama seperti wallpaper yang ada di bagian home screen. Oh iya, untuk wallpaper di rekomendasi tema kali ini sengaja nggak ada yang saya ganti karena untuk wallpapernya udah lumayan keren. Tapi buat kalian yang nggak suka dengan wallpaper seperti ini, kalian bisa cari wallpaper stok iOS di Pinterest ataupun di jasa download lain yang aja di Google. Kalian tinggal searching aja. Oke, untuk di bagian atas ini ada widget jam, hari, kalender, dan tanpa adanya perakiraan cuaca. Dan sama seperti tema yang pertama, di sini juga nggak ada shortcut aplikasi apapun. Tapi saya sendiri di sini agak penasaran. Biasanya kalau Van Halen ataupun yang mungkin sekarang namanya Bim itu, dia kalau desainer tema dia tembus hingga ke bagian voting animasi. Dan kita akan lihat untuk tampilan di bagian kostumisasi untuk mengecek dari voting animasinya. Sayangnya untuk voting animasinya dia masih menggunakan tampilan yang standar. Dan begitu tadi dua rekomendasi tema yang kalau menurut saya sih atau untuk sekarang ini dia paling mirip ke tema iOS. Coba kalau menurut kalian keren mana, tema iOS yang ini ataupun tema iOS yang sekarang ini banyak beredar di TS? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan like jika kalian suka dengan video ini, dan jangan ragu untuk dislike jika kalian tidak suka. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.